Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Hima TV, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di kesempatan Jumat 10 Maret 2022 kembali kita bersama dalam kajian kitab Fi Dhilalil Quran bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Cadang Pinggan Indramayu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Cadang Pinggan. Sobat Hima TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin. Dan saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan saat ini pendaftarannya masih secara online. Untuk linknya bisa dilihat dalam running text yang ada di layar YouTube Sobat Hima TV. Baik, selanjutnya kita akan langsung bergabung dengan Buya Syakur untuk mulai kajian pada malam hari ini. Kepada Buya, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 774. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabda'u dars. Pelajaran ini dimulai binida'il jama'atil mu'minati, dengan memanggil jamaah mukminah, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ilan nuhud bitakalifi dauriha, supaya siap untuk memikul segala beban dari peran yang akan dimainkan. Jadi ditunjuk oleh Allah mereka orang beriman untuk memainkan peran penting dalam kehidupan dunia ini. Ya, apa peran pentingnya? Peran pentingnya adalah fi iqamatil adl, menegakkan supremasi hukum, menegakkan keadilan. Itulah peran utama para umat Islam dipanggil oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Bainan nas, diantara manusia, ala nahwil farid alladhi lam yaqum illa ala yadi hadhil jamaah, dengan cara yang sangat istimewa sekali yang tidak pernah didirikan kecuali oleh jamaah mukminah ini, kecuali orang-orang yang beriman tadi. Al-adlu, yaitu keadilan. Yang ditegakkan adalah keadilan. Alladzi tata'amalu fihi al-jama'ah ma'allah mubasyaratan. Keadilan yang berlaku dalam ta'amul atau pergaulan, ya, sikap perilaku mereka jamaah muslimah tadi dengan Allah secara langsung, mutakhallisatan min kulli atifatin, ya, terjauhkan atau terhindari dari pengaruh sentimen au hawa ataupun keinginan-keinginan, au maslahah atau kepentingan-kepentingan. Menegakkan keadilan yang tidak dipengaruhi oleh rasa, kepentingan, dan hawa nafsu. Bima fi dzalika, termasuk di dalamnya adalah mayusamma maslahatul jamaah, kepentingan kelompok, awil ummah atau kepentingan ummah, awil daulah atau kepentingan negara. Tidak ada yang bisa mempengaruhi di dalam menegakkan keadilan kepentingan apapun.
betul-betul harus ditegakkan seadil-adilnya. Itu yang penting. Mutajarriyatan, yang terlepas min kulli i'tibarat, dari segala pertimbangan akhar yang lainnya, ghairu taqwallah wa mardati, selain takwa kepada Allah dan mencari ridha Allah. Tidak ada kepentingan apapun yang bisa mempengaruhi ya terhadap keadilan, supaya ditegakkan keadilan, apakah itu kepentingan keluarga, apakah orang tua, saudara, teman, negara, nggak ada urusan. Adil ya adil. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Tetapi nanti ada pengecualian, namanya gerasi. Keadilan sampai ditegakkan, artinya gimana? Tetap putusan hakim menyatakan dia bersalah. Tok saja dulu supaya adil. Setelah itu sang pemimpin punya hak grasi, diberi grasi. Nabi juga punya grasi, namanya syafaat. Nah, itu sudah bukan udah politis namanya itu sih. Ya, artinya dengan adanya campur tangan pemimpin memberikan grasi itu untuk memperkokoh kekuasaan juga. Itu persoalannya. Jadi itu ini prosedur nanti kita bicarakan lebih jauh lagi. Al-adlu alladzi ra'ayna namudajan minhu fi darsil amali, keadilan yang kita lihat sebagai sampel, sebagai contoh dalam pelajaran ya terapan, ilmu terapan alladzi alqahullah, yang telah Allah berikan kepada kita semuanya subhanahu bidzatihi, dengan zatnya al-aliyah, yang maha tinggi, ala nabi, yang telah diberikan kepada nabi, artinya pelajaran yang telah Allah berikan kepada nabi lah, ngomongnya ini panjang-panjang sekali sifatnya. Sallallahu alaihi wasallam wa al jamaatil al-muslimati, dan kelompok jamaah muslimah, fi hadithi al-yahudi alladhi salafa dzikruhu, mengenai tentang peristiwa Yahudi yang sudah kita jelaskan, yaitu anak orang Yahudi yang tidak bersalah dituduh mencuri baju perang, dan akhirnya Allah memberitahukan langsung pada Nabi bahwa orang Yahudi tidak bersalah. Jadi tidak ada urusan kepentingan, dia bukan orang Arab, dia bukan Muslim, keadilan adalah keadilan. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Keadilan itu harus betul-betul objektif dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Yang perlu kita ketahui, melepaskan diri dari segala kepentingan itu bukan hal yang mudah. Percaya enggak? Sementara mereka menuntut supremasi hukum, mereka demo tegakkan keadilan. Begitu yang terkena kasus saudara sendiri, apa yang terjadi? Melobi. Betul nggak? Iya kan? Untuk orang lain ada, untuk diri sendiri. Nah disitulah jadi kita melihat persoalan secara objektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan, bukan persoalan ringan, tapi memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan kematangan jiwa kita sendiri. Ya, tidak mudah. Tidak mudah seperti itu. Perjuangan panjang. Makanya ini penting sekali. Al-Quran ini luar biasa ya. Berbicara tentang keadilan pada abad ke-7. Ya kan? Dimana apakah ini pengalaman dari peradaban Yunani, peradaban Romawi, karena supremasi hukum tidak ditegakkan sehingga Romawi negara adikuasa bisa sampai bubar, lalu terinspirasi ke sini. Saya kira bisa saja secara peradaban bahwa pengalaman Romawi sendiri, hancurnya Romawi itu karena apa? Krisis konstitusional. Krisis
konstitusi. Makanya ya bubar ketika tidak ada kepastian hukum. Iya, ya, itu makanya di mana saja ketika keadilan tidak pernah ditegakkan, ya tunggu saatnya. Ya, tunggu saatnya. Tidak akan lama kok. Kenapa Fir'aun dikasih umur panjang? Kenapa Fir'aun ya karena Fir'aun menegakkan keadilan untuk rakyatnya. Iya. Bani Israel ditindas. Tapi untuk rakyatnya iya. Fir'aun selalu memikirkan bagaimana rakyatnya supaya bisa makan. Sampai kata itu arkeolog Barat menyatakan bahwa piramida yang dibangun oleh Fir'aun itu hakikatnya untuk penyerapan tenaga kerja kok. Iya, supaya bisa makan. Itu. Makanya doanya Nabi Musa ditunda 40 tahun baru dikabul. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Yabda'u dars binida'il ladzina amanu. Pelajaran dimulai dengan menyeru kepada orang-orang beriman liyuqimu hadzal adl, untuk menegakkan keadilan ini bisuratihi hadi, dengan cara seperti ini, saya adil-adilnya. Wa munazzilu hadzal Qur'an ya'lamu haqiqata al-mujahadah. Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini betul-betul mengetahui hakikat perjuangan besar, ya, asyaqo yang sangat berat, allati tatakallafuha iqamatul adl, yang menjadi beban untuk menegakkan keadilan, itu bebannya sangat berat sekali. Ala hada nahwi, yang seperti ini. Wa fi nafsil basyariyati, dan dalam jiwa kemanusiaan, du'fuha al-ma'ruf, kelemahan manusia yang kita ketahui semuanya, wa awatifuha, dan sentimennya, ya, perasaannya tijah zatnya, terhadap zatnya, wa tijahal aqarib, dan juga terhadap keluarga, bagaimana perasaan kita yang terkena kasus keluarga kita, orang tua kita. Ya. Wa tijahad du'afa, dan juga dengan alasan orang du'afa, orang miskin. Apakah karena dia miskin maka ketika mencuri tertangkap lalu dilepaskan karena miskinnya? Yang tetap aja dihukum aja dulu. Toh aja palu selesai, adil gitu. Salah ya salah. Atau juga seorang pejabat, ya, susah tidak sentuh, ya, ini kan istilah kita kan ada istilah baru nih, tajam ke atas tumpul tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu peribahasa yang bagus sekali, ya. Artinya yang kena hukuman orang-orang rakyat jelata. Kalau pejabat-pejabatnya mah susah menyentuhnya itu. Itu maknanya seperti itu. Allati tatakallafu iqamatul adl ala hadzal nahwi wa fi nafsil basyariyati dhaful ma'ruf wa awatifuha tijahadatiha tijahal al-qarib wa tijahad di'af minal mutaqadina, dari orang yang berseteru, wa tijahal aqwiya, dan juga menghadapi orang-orang kuat, aidan juga tijahal walidain, kedua orang tua, ibu bapak, kalau tersangkut korupsi mau diakalin juga, cari mau ngeles lagi juga caranya, ya, tega gitu. Wal aqrabin, dan kerabat dekat, wa tujaha al faqir, orang miskin, wal ghani, orang kaya, ya, tujahal mawaddah wa tujaha sanaan, teman sahabat karib dan musuh kita. Bagaimana? Karena dia musuh maka kita paksakan hukuman yang sekeras-kerasnya. Karena dia sobat maka kita berikan hukuman yang seringan dengannya. Yang terjadi seperti itu. Ini memerlukan perjuangan yang sangat berat sekali. Wa alamu anna tajarruda min hadza kulluh, membebaskan diri dari
sentimen-sentimen seperti itu yahtaju ila jihadin syaq, memerlukan perjuangan yang sangat berat sekali. Perjuangan ke dalam diri kita sendiri sebagai penegak hukum itu sendiri. Jihadun lisu'ud ila hadil qimah, jihad untuk meningkatkan diri kita sampai ke puncak yang tinggi, ala sufuhin malsa, di atas puncak gunung yang sangat menjulang tinggi. La tata'allaqu fiha an-nafs bi syai'in illa bihablillah, yang tidak ada ketergantungan dengan apapun kecuali dengan tambang Allah, kecuali dengan agama Allah. Ya, ini artinya bahwa sangat sulit sekali kita untuk objektif sekali. Apalagi itu menyangkut keadilan masyarakat. Yang penting gini aja, saya ingin mengatakan begini. Memang pada akhirnya sulit kita ini mencapai satu keadilan. Tapi minimal ya mendekati keadilan lah. Namanya adil itu sulit sekali. Tidak ada keadilan yang mutlak. Hanya Allah yang adil itu. Ya, kalau kita tetap aja tidak akan 100% adil, karena ada sisi kekurangannya. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi artinya bahwa gini, Sayyidina Umar menangkap seorang maling. Kenapa kau mencuri? Ya Amirul Mu'minin, kami lapar. Dah pulang sana. Disuruh pulang dengan bebas, tidak dituntut sama sekali. Hebat enggak? Hebat enggak? Hebat. Tetapi secara prosedur benar enggak? Tangkap aja dulu, diadili aja dulu, ketok palu berdosa. Setelah itu baru diberi gerasi. Ya, seperti itu. Tetap aja. Atau nanti di dalam proses pengadilannya tetap menyatakan bersalah, tetapi mempertimbangkan karena dia keadaan terpaksa mendesak demi untuk survive hidup, maka dinyatakan bersalah, kurungan bersyarat. Bebas bersyarat, terus ngelapor aja gitu. Dan ada ide besar di Swedia itu tahun 74-an lah. Ketika itu Menteri Kehakimannya seorang perempuan. Ketika berkunjung ke Mesir dalam satu wawancara dengan wartawan Mesir, dia mengatakan bahwa Swedia tahun depan sudah tidak perlu penjara lagi. Karena penjara tidak membuat orang semakin baik. Jadi adanya tahanan rumah aja. Ngapain di penjara? Ngabisin duit kok. Ya udah aja di rumah, tapi setiap hari harus lapor ke polsek gitu. Itu. Mau pergian ke kota lain harus izin dulu. Ya. Membuat keadaan semakin parah di penjara. Anak istrinya makannya dari mana? Tidak semudah itu. Tapi nggak tahu ide semacam itu, saya tidak mengikutinya. Apakah Swedia sekarang masih ada penjara atau enggak? Tapi yang jelas masih ada masih. Iya, ide itu bagus sekali. Ngapain penjara? Ngapain ngabisin duit? Namanya ngasih makan narapidana nggak ada biayanya. Itu jadinya semacam itu. Lupa namanya siapa ya, perempuan menteri kehakimannya di sana tuh. Jadi tidak boleh penjara, ya yang penting dibina ya supaya menjadi orang yang baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Sobat Himmat TV kajian kitab Fi Dhilal Quran untuk hari ini pada kesempatan Kamis 10 Maret 2022 bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.